Tahun 2010 saya masih ingat ya, 2010-2011. Saya waktu itu punya motor 2 bos sekalian, punya motor 2. Yang satu saya kasihkan pegawai saya, ya, orang yang ikut saya waktu itu. Saya masih ingat Titan motornya ya, Titan warna biru, saya masih ingat waktu itu. Ya, tahun-tahun itu. Ya, satu yang saya tabur. Tetapi di tahun ini kami kan udah gak berpikir beli motor ya, karena kami gak pernah naik motor, jarang. Tetapi di tahun ini kami dapat undian dari perbankan. Di tahun ini 2 motor. Ya, yang dulu saya tabur 1, udah panen ini 2 ini. Ya karena kami sebenarnya nggak pernah berharap motor karena kami udah jarang sekali naik motor. Tetapi di tahun ini kami dapat undian ya, motor. Mungkin harus ngerasan-rasan ya. Wes tambah sugih kok itu. Tapi Bapak Ibu nggak lihat ya, nggak lihat bahwa kami sudah menabur gitu loh. Kami sudah menabur. Gitu. Rojo Peri kan itu kan, durung tahun nabur motor toh, aku setahun nabur. Tapi kami nggak pernah berharap, ya nggak pernah berharap oh kita kayak motor so kan aku itu ganti oke kan enggak. Itu udah sekian tahun itu, udah sekian tahun. Ya mungkin wujudnya motor 2, tapi yang wujud yang lain kan tadi kan, mungkin nabur motor tadi kan panennya mungkin mobil gitu kan. Bonus, yang motor 2 tadi bonus tadi. Tapi minimal sebagai pelajaran ya, nabur motor 1 dapatnya 2. Tadi nabur cincin dan kalung 12 gram dapatnya berkilo-kilo ya, berkilo-kilo. Nah, jadi pelajarannya harus dirubah sekarang ya, bukan take and give, tetapi give and take. Memberi dulu baru mengalami namanya kelimpahan. Nah, sekarang yuk dicek yuk dalam kehidupan kita sekarang ini, entah karena latah, entah karena itu program dalam kehidupan panjenengan. Sekarang kalau Bapak Ibu ada teman ya, tadi ini pelajaran tadi, ada teman buka rumah makan, terus Bapak Ibu pengen ke sana, itu rata-rata pengen dapat gratisan atau pengen membayar? Wes tak takon sih. Ayo, tadi ono tadi sekarang. Ya lah, ketika dengar temen buka rumah makan, kita ke sana tujuannya mau ngelarisi apa pengen gitu gratisan? Pengen tuh gratisan itu loh. Bener apa bener? Nah, sadar nggak bahwa itu apa? Mental kere. Mental kere itu. Ya Bapak sekalian, kemarin pas acara di Klaten ya kami diambil ke anggota, ya kami udah makan sebenarnya di rumah makan, terus diambil ke kami ke Legani. Ya ketika kami makan itu mau dibayar nggak mau Bapak sekalian. Tetapi budiku ngancam, Pak kalau nggak mau saya bayar, besok saya nggak akan kesini lagi. Itu Bapak sekalian. Nah liannya kan matur nuwun gitu kan. Ya lah. Arem bayar digratiskan ngomongnya apa? Matur nuwun gitu kan. Kita enggak Bapak sekalian. Justru kita ngancam, kalau enggak mau dibayar kita enggak akan kesini lagi. Karena apa? Kami tahu ilmunya gitu. Ya. Nah, gitu eling-eling mbok sing seneng gratisan. Ora bakal sugih. Ora bakal sugih. Wes, lagi ya ini kita bicara di dalam kehidupan ini. Ketika teman kita, saudara kita, sahabat kita bepergian, kita ngomongnya apa? Ojo lali uli, nyangone orang ojo lali. Bener apa bener? Kalau Anda pengen oleh-oleh dari kota itu, apa yang kami lakukan ketika ada teman, ada saudara yang bepergian di kota tersebut dan saya pengen sesuatu dari kota tersebut, apa yang kami lakukan? Saya transfer dulu, ya, saya transfer tulung tukokno kan itu, dan saya pasti lebih banyak dari harga yang
sewajarnya. Kenapa saya berhitung? Kalau saya berangkat sendiri tiketnya piro kan itu. Jadi walaupun saya titip tadi tak lebih Bapak sekalian. Ya kan aliannya kan. Ulilnya jolali ya gitu ya. Nah, hal ini loh yang tanpa kita sadari yang membuat kehidupan kita tidak berkelimpahan. Ya, sebenarnya akhirnya so yang di WA koncone ya, jadi mas keluar kota, jolali gitu ya. Kiriman nomor rekeningnya. Ini nomor rekening gue gitu, jadi biar transfer ya gitu loh. Atau kita minta nomor rekeningnya kita. Nah ternyata banyak hal yang selama ini justru membuat kehidupan semakin terpuruk. Karena apa? Mental tadi loh, mental. Jadi lakukan dulu, ya, memberi dulu, menabur dulu. Nah, disitulah kelimpahan pasti terjadi. Itu Bapak sekalian. Oke, ya, tadi kami melakukan tadi, ya, bukan ngetoknya tapi itu pelajaran ini ya. Tapi itu yang kami lakukan. Walaupun waktu itu kami belum dapat pelajaran seperti ini. Jadi sempat saya dengan Bu Niko waktu itu ada perselisihan. Bu Niko masih belum rela melepas tadi. Pernah suatu saat rodok gelo. Cincin kawin terusane malah tidak. Nah, saya kan gawinnya tak tulis ini kan ya lucu saya. Ya tapi di situ ya saya melakukan itu dan keajaiban kelimpahan terjadi dalam kehidupan. Baik sekalian. Oke, kemudian ada yang ngomong, Pak, lah kami nggak punya uang, Pak. Bagaimana cara memberi? Ya. Memberi, oke, kalau belum punya uang, tidak harus dengan uang, ya, tidak dengan uang. Tenagamu bisa kamu pakai, ya, dengan tenaga, waktu, ya, kemudian perhatian, ilmu, nasihat. Ya. Pokoknya kita punya nilai, ya, punya nilai kebaikan bagi orang lain. Ya, tadi Bapak dari Palur ya, saya senang sekali tadi ya. Pernah bijeke ya, ini Bapak ini rusane tengkleng ya, pernah bijeke dan enak, masakannya enak. Nah, ketika saya ngobrol-ngobrol tadi, Bapak ini pengen bermanfaat, resep yang dia punya pengen bermanfaat. Lah kita umum yang mau usaha tengkleng, usaha gulai, sate, ya, Bapak akan mengajari dengan senang hati. Ngasih resepnya Bapak sekalian. Nah tadi bermanfaat Liane ini meh resepnya ana sing diuntet ya. Resepnya mesti ra kabeh ra digawe. Tapi kalau Bapak ini mau dikasihkan semua resepnya, orang sing dikurangi. Kenapa? Pengen punya nilai kebermanfaatan. Dan itulah mentalnya orang kaya. Karena dalam hidupnya tidak berpikir bahwa nanti yang dikasih ilmu menjadi pesaing. Tetapi yang dikasih ilmu nanti mereka sukses. Ya, Bapak ini pun akan semakin sukses. Bapak sekalian ada sebuah kisah ya, ada sebuah kisah. Ada seorang petani. Dia punya bibit itu bibit yang unggul Bapak sekalian ya. Punya bibitnya itu unggul, selalu mencari bibit yang pilihan. Tetapi petani yang lainnya itu bibitnya jelek. Jadi lingkungan yang lain tuh bibitnya sembarangan, bibitnya jelek. Yang petani ini bibitnya bagus. Lah apa yang dilakukan oleh petani tadi? Petani yang bibitnya bagus tadi. Dia membagikan benih yang baik tadi ke semua petani yang ada di sekitarnya. Jadi petani yang bibitnya bagus tadi dibagi-bagikan bibitnya ke petani yang lain. Kemudian ada seorang dosen yang tanya, "Kenapa kamu lakukan itu?" Apa yang dikatakan petani yang bibitnya bagus tadi? Dengan saya memberi bibit yang baik kepada petani-petani yang lain, nanti ketika terjadi pembuahan, saya pun mendapat pembuahan dari sumber yang baik. Akhirnya panennya ini semakin banyak Bapak sekalian. Tadi ketika dia belum berbagi, panennya sedikit. Kenapa? Dia mendapat pembuahan dari bibit yang jelek. Tetapi dengan dia membagi-bagikan benih yang unggul tadi ke petani yang lain,
panennya akhirnya apa? Berlipat-lipat. Nah ini loh hukum berbagi Bapak sekalian ya. Justru dengan dia berbagi benih yang baik kepada teman-temannya tadi, membuat panennya semakin berlipat-lipat. Tetapi ketika dia waktu itu belum membagikan benih tadi, panennya biasa-biasa saja. Padahal benihnya benih unggul. Itu loh, semesta membuat kelimpahan, cara semesta membuat kelimpahan. Justru dengan kita berbagi tadi, ya, benih yang baik tadi kepada banyak orang, kita pun akan mendapat hasil yang baik juga. Karena apa? Silang sarinya gitu kan, ya, perkawinan tadi, ya, serbuk sarinya. Jadi apapun yang kita berikan yang terbaik tadi, itu akan kembali kepada kita lagi. Dan kembalinya tidak sendirian, selalu membawa teman-temannya. Oke, jadi memberi adalah kunci untuk menuju kelimpahan. Oke, kemudian memberikan tenaga kita, waktu kita. Bapak sekalian, kalau sekarang ini saya setiap hari memberikan apa? Waktu saya, perhatian saya, ya, tenaga saya, pundak saya, ya, pundak saya ini paling kuat ini. Karena setiap hari banyak orang apa curhat, bersandar kan itu. Nah, untung ini pundak saya ini kuat ini ya. Jadi saya berikan waktu saya, tenaga saya, kenyamanan saya untuk mendampingi banyak orang. Tetapi justru dari situ semesta mengirimkan, semesta mendatangkan. Bahkan setiap pagi saya katakan sama Tuhan, Tuhan terima kasih, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur untuk semesta dan seisinya yang melayani aku. Ketika hidup saya pakai untuk melayani banyak orang, ternyata semesta dan seisinya gantian melayani saya. Enak gak gara-gara dilayani semesta? Enak ya? Ayo dilayani bojo seneng ra-ra apalagi dilayani semesta. Nah, jadi ketika kita sudah berbagi tadi, otomatis semesta akan membuat kelimpahan terjadi dalam kehidupan kita. Dan ketika kita berbagi Bapak sekalian ya, nanti semesta akan memberikan apa? Ide-ide yang baru. Semesta akan memberikan pewahyuan, semesta memberikan intuisi. Jadi hal-hal yang tidak terduga itu akan terjadi. Kemudian peluang-peluang yang baru akan terjadi. Ketika kita sudah memberikan waktu kita, tenaga kita, harta kita, semesta pun akan terus menambah-nambahkan dalam kehidupan kita. Nah, dengan kita berbagi tadi, ide-ide pun mengalir Bapak sekalian, ide-ide pun mengalir. Ya, ketika saya melihat ada peluang, kemudian ide muncul, jadi uang. Ada peluang lagi, ide muncul lagi, jadi uang lagi. Jadi sudah tidak mencari uang, tetapi dengan ide-ide tadi akan mendatangkan uang. Masa sering katakan, ojo mikir duit sih, tapi berpikirlah tentang kebermanfaatan hidupmu untuk orang lain. Jadi pikir dulu ya, kira-kira apa yang bisa aku lakukan untuk orang lain? Kira-kira aku bermanfaat apa untuk orang lain? Ya, ketika datang ke teman, ke saudara, kira-kira apa yang bisa aku bagikan nanti untuk saudaraku, untuk teman-temanku? Gitu. Jadi berpikir dulu tentang kebermanfaatan. Ya, dan Tuhan nanti kasih ide-ide yang dahsyat, yang luar biasa. Ketika kita datang ke suatu tempat, kita melihat sesuatu yang kurang baik, kita berikan apresiasi, kita berikan nilai, kita berikan masukan. Ya, oh Pak, ini kurangnya begini, begini, begini. Ketika saya datang ke teman yang punya usaha, saya pun akan memberikan masukan. Ya, oh ini udah bagus, tapi kurang ini, gitu. Jadi jangan pelit berbagi ilmu. Ya, jadi kita beri masukan. Ya, nanti Bapak pun bisa ya ketika datang teman yang punya usaha sama rumah makan. Oh kurang iki. Nah, ketika kita sudah berbagi tadi, kebahagiaan terjadi dan kelimpahan Tuhan terus tambah-tambahkan. Jadi dengan kita selalu berbuat baik, berbagi, bermanfaat, ide-ide itu akan mengalir Bapak sekalian.
Kita tidak pernah melihat sesuatu yang buruk dalam kehidupan ini. Oke, saya kasih contoh ya misalnya. Jadi orang-orang yang sudah selalu mengucap syukur dalam hidupnya. Ada orang ini ya, ada orang jualan mangga misalnya, jualan mangga. Ya, ada 2 orang ini ya, ada 2 orang jualan mangga. Waktu itu mereka pasang tulisan di depan. Yang penjual satunya, yang A ini memasang tulisan 1 kilo 50.000. Yang sebelahnya sama juga 1 kilo 50.000. Tetapi penjual mangga yang satu ini sambil menunggu pembeli, dia ini mangganya dilap, ya dilapi, akhirnya menjadi kelihatan berkilo, kelihatan baik kan gitu. Nah akhirnya pembeli selalu datang ke yang A tadi, karena apa? Melihat mangganya bersih. Ya, melihat mangganya bersih. Kemudian mangganya tadi udah laku, ya tinggal sedikit. Lah yang sebelah ini dia emosi Bapak sekalian. Pembelinya kok selalu ke tempat sana, kok nggak pernah ke tempat saya. Lah tiba-tiba tadi tulisan yang 50 diganti Bapak sekalian. Ya, diturunkan ya. 1 kilo 30.000. Nah, yang sebelah tadi tidak marah. Coba kalau Bapak Ibu jualan mangga, kemudian dijeloki regone karo sebelah, kira-kira marah nggak? Marah ya, banyak marah ya. Wah kurang ajar kan itu. Ya. Tapi yang tadi, yang selalu berbuat baik tadi, mangganya dilap, kemudian senyum, ketika ada pendatang disambut. Ya. Ketika melihat sampingnya tadi, ya, nurunkan harga dari 50 menjadi 30. Banyak orang menjadi marah, tapi dia enggak. Dia mendapat inspirasi Bapak sekalian. Akhirnya dia ngomong gini sama sebelahnya. Ono pirang kilo Kang? Ada berapa kilo Kang? 20 kilo. Ya. Udah, tak bayarnya kowe balio. Manggamu tak tukune, kowe saiki balio ning omah, turu kan. Akhirnya Bapak sekalian, dia semakin kaya dia. Akhirnya yang jual mangga cuma 1 orang. Dia beli 30.000, tetap aja dijual 50.000. Dan akhirnya habis. Ya, tahu pelajarannya ya. Ketika orang itu melakukan kebaikan tadi, ya, memberi yang terbaik, walaupun yang lain berusaha untuk menjatuhkan, dia tetap mendapat keuntungan dari orang lain yang berusaha menjatuhkan tadi. Pelajarannya apa? Ya, ketika kita sudah melakukan kebaikan, memberi yang terbaik, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat buat kita. Ya, manusia boleh mereka-rekakan hal yang jahat buat kita. Tetapi Tuhan sanggup mengubahkan itu menjadi suatu kebaikan. Tadi kalau kita jadi marah, yang sebenarnya jadi marah, malah nggak dapat untung. Iya kan? Tapi justru dengan kejadian itu dia dapat ide, ya udah dikulak kan gitu. Tambah sugih akhirnya. Nah, itu loh kehidupan seperti itu. Berikan yang terbaik. Kalau jadi penjual, jadilah penjual yang baik. Apapun produk yang Anda jual, lakukan yang terbaik. Saya sering belajar dengan teman-teman dari Tionghoa ya, ketika dia buka warung makan pun dia selalu ngelapi segalanya, dilap semua, bersih tempatnya. Tapi beda dengan banyak orang ya, jualan warung. Saya tuh kalau makan, kalau di warung biasa, pertama yang saya lihat tuh belakang dulu. Ya, kamar mandi tak lihat, kemudian kalau bisa ke dapur, dapurnya tak lihat. Kalau semua bersih, saya akan datang lagi. Nah, kemarin saya dari Jakarta, ya, sama Mas Birto, mampir di rest area. Begitu saya masuk, baunya gak keruan-keruan. Akhirnya saya marahi juga yang jualan itu supaya mereka ini ya, oh, jualan kok baunya kayak gini. Kalau mau jualan ya, tolong yang bersih. Itu. Udah aku gak jadi makan di sini, aku mau pindah sana karena kamu ini tempatnya baunya gak keruan-keruan. Nah, saya berikan masukan supaya dia sadar. Nah, saya mesti milih yang bersih kan gitu loh. Tapi saya kasih masukan dulu, Bu, kalau jualan ya tempatnya yang bersih, tolong bau-bau yang buat ini dihilangkan gitu. Supaya pelanggan, supaya orang datang ke sini nyaman. Itu Mas sekalian ya. Jadi kalau kita sudah memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik, hukumnya pasti yang terbaik akan menjadi milik kita. Kekayaan dan kelimpahan pasti
terjadi. Nah itu jadi memberi adalah kelimpahan, tetapi mengambil atau menerima ya itu energi kemiskinan. Maka hati-hati dengan kata-kata gratis. Bertobatlah ya. Yang suka minta gratisan bertobatlah. Satu, kalau ada kata-kata gratis saya nggak akan datang Mbak sekalian. Jadi kalau ada pertunjukan gratis saya nggak akan datang. Oh yang ada tulisan gratis itu saya menghindar. Maka termasuk waktu pandemi saya umumkan kan, ya, anggota kita tidak boleh menerima bantuan. Lalu bantuan tadi apa? Berarti take dulu, bukan give dulu, tapi take dulu. Nah, dengan saya ajari tadi di masa pandemi pun tidak boleh menerima bantuan. Justru kehidupan dari anggota kita semuanya mengalami kelimpahan. Kalau yang lainnya kan enggak, di masa pandemi yang belum jadi anggota kita sentuh boleh bantuan toh, ngitir ke bantuan toh gitu kan, daftar ke, Pak aku dulu Pak ya gitu kan. Nah, dulu di tempat kami larang, tidak boleh menerima bantuan. Ya waktu itu saya ingat di Wonogiri ada yang telepon saya, Pak ini di tempat kita itu yang punya KTP semua dapat bantuan Pak. Padahal Pak Niko melarang untuk terima bantuan. Bagaimana ini Pak Niko? Nah, saya katakan, yaudah kamu terima karena sesuai dengan daftar KTP, tapi langsung kamu berikan ke orang lain yang posisinya lebih buruk daripada kamu. Itu Bapak sekalian, dan semua anggota sekarang ini mengalami kelimpahan. Jadi diingat-ingat ya, jangan suka gratisan dan jangan berharap bantuan. Ya, jangan mengejar bantuan, mencari bantuan, jangan. Sebisa mungkin kita membantu itu memberi, ya, membantu itu memberi, membantu apapun, ya, kalau belum punya uang membantu dengan tenaga, entengan, ya, bahasa Jawa apa entengan. Ketika ada tetangga, teman punya gawe, ayo membantu. Kalau punya uang, bantu dengan uang. Saya ini nggak pernah ikut kerja bakti, Mas sekalian, ya, nggak sempat. Tetapi saya membantu dengan cara lain, ya, kerja bakti di KI Panganan, pembangunan pasti saya yang nomor 1, gitu. Saya mengambil bagian yang lain karena saya keterbatasan dalam tenaga, ya saya memberi yang lain. Kalau Bapak Ibu masuk ke sini, itu ada Gapura itu kan, Gapura Sugih Bareng Lebih Bareng. Ya itu yang bangun kita 100%. Dan itu menjadi impian warga, udah puluhan tahun mau punya Gapura aja nggak jadi. Nah, dari warga waktu itu kumpul, ini cerita aja supaya nanti Bapak Ibu meniru itu ya, bukan untuk apa ria, bukan, ini pelajaran. Kemudian dari warga waktu itu ngumpul 15 juta iurannya. Ketika diserahkan ke saya, Bapak sekalian, saya kembalikan lagi. Oke, saya terima, jadi saya juga nggak menolak saya menghargai dari apa yang sudah warga lakukan tadi. Saya terima dulu, nggak langsung satu langkah. Saya terima dulu yang 15 juta, saya katakan saya terima apa yang Bapak Ibu sudah lakukan, gitu kan. Tapi uang ini saya kembalikan lagi untuk dipakai untuk kesejahteraan RT, ya silakan dikembangkan untuk unit usaha. Nah itu Bapak sekalian. Jadi kita berusaha dulu memberi. Kemudian waktu itu panitia mengatakan gini, Pak Niko, kalau Pak Niko mau nulis usahanya Pak Niko di Gapura itu boleh gitu. Dan saya katakan enggak, itu kan milik warga, bukan milik saya kan itu. Nanti kalau saya titip pada tulisan usaha saya nanti menganggap itu milik saya kan itu kan. Kan sudah saya serahkan untuk warga. Jadi saya nggak tempel atribut sedikit pun tentang mau yang koperasi atau usaha yang lain enggak gitu loh. Nah cuma tak kasih doa tadi ya, sugih bareng, happy bareng. Nah, cuma tak kasih doa tadi dengan harapan ya semua yang masuk di wilayah sini ya pulang dengan membawa doa dan harapan ya sugih bareng, happy bareng. Nah itu Bapak sekalian, jadi memberi dulu, punya nilai kebermanfaatan. Lah apa? Punya nilai kebermanfaatan itu loh. Padahal kalau dipikir saya non muslim, tapi saya pun memikirkan kesejahteraan dari saudara-saudara saya. Nah itu loh Bapak sekalian.
Ya, jadi ini kenapa kelasnya dibuat dari Jumat itu ono sejarah gitu ya. Supaya masjid saya penuh. Supaya ada kesejahteraan bagi warga sini kan. Infake kalau udah kelupoke masjid membangun apa ya udah kita bantu juga kan. Ya, bagaimana kita selalu bermanfaat bagi orang lain. Ya. Give is wealth ya. Memberi adalah kelimpahan, memberi adalah kekayaan. Karena dengan kita memberi, hati kita selalu bahagia. Dengan memberi berarti kita orang yang kaya. Tetapi dengan meminta, kaya apa miskin? Miskin. Gini oh ngerti. Tapi kenapa kerep jalo gitu kan. Saya dileng-eleng ya, gara-gara jalo berarti miskin. Akhirnya jalur gratisan berarti miskin. Nanti kalau sudah diusaha, ada temen datang kok jalur gratisan, ya diomongin we, alhamdulillah wong sugih. Iki ngai wong melarat. Oke, jadi selalu memberi nilai lebih, ya, selalu memberi nilai lebih. Saya juga punya kebiasaan Bapak sekalian ya, ketika jalan pagi, sayang di sini jauh dari pasar. Dulu waktu saya di Solo, ya, saya sering jalan pagi melewati pasar. Jadi ketika saya asal melihat orang tua jualan, mesti tak tukoni. Walaupun barang yang tidak saya butuhkan, ya. Walaupun barang yang tidak saya butuhkan. Jadi kalau saya pulang jalan-jalan itu, ya, kalau bawanya terlalu berat, saya mesti panggil beca. Jadi harus jalan-jalan ya. Karena barangnya terlalu banyak. Tapi tadi sambil jalan tadi nanti barang bawaan saya tadi ya tak bagi-bagikan. Yang saya lewati kan itu. Dan kalau saya membeli, maka saya cari yang tua-tua tadi, saya nggak pernah nawar. Saya nggak pernah nawar. Berapapun yang ibu atau mbah tadi katakan, pasti saya beli, bahkan saya lebih. Nah ini ibu-ibu ini belajar ya, nang pasar itu kaca 500 itu pindah nggon ya. Benar ya? Oh iya. Beli terpot 500 rupiah itu loh, pindah tempat. Kebangetan itu tuh. Bahkan ya. Tinyang separuh sih, tinggal lungo, ya, gitu kan? Ya, karena pengen dicelo, ya, dilarang dicelo. Ya itu loh, mental miskin itu seperti ini gitu loh. Padahal berkelimpahan. Dan nilainya apa? Bapak Ibu kalau beli di mall kan nggak pernah nawar. Beli di mall nggak pernah nawar, tapi beli di pasar yang jual orang tua, wes ngenyangnya nganti pol-polan pokoknya. Nganti direwangi mau dinyang separuh tinggal lu ngose. Ya sadar nggak? Kayak gitu mau kelimpahan ya gitu. Justru ketika kita ketemu orang yang susah, harus ditawar. Mangan yang mall nggak pernah nawar kok gitu loh. Walau mall nggak ada uang sugih kan? Itu kasihan tadi ibu-ibu gendong yang membawa berangkat pagi-pagi gitu kan. Bisa ditawar karu-karuan kan itu. Ya, kasih yang lebih banyak, kasih yang terbaik kan itu. Hukumnya tadi diingat-ingat, memberi adalah kelimpahan. Itu. Tapi seringkali kita tidak sadar mengambil dari orang yang sudah menderita. Ya, mau mengambil dari orang yang susah. Justru energi kemiskinan, energi kesusahan nempel di kita nanti. Nempel di kita. Nah, jadi ingat-ingat ya, kalau prinsip yang selama ini take and give, yang selama ini diyakini banyak orang, dilakukan banyak orang, itu prinsip yang membawa kepada kemiskinan. Tetapi kalau mau kaya, give and take, ya, memberi dulu, baru menerima. Enggak, ini kembali ke hukum memberi tadi. Kalau memberinya semakin banyak, dapatnya semakin banyak. Ya, bahkan kalau dengan Tuhan nggak usah hitung-hitungan. Kalau kita hitung-hitungan dengan Tuhan, nanti ya Tuhan pun berhitung dengan kita juga. Lakukan yang terbaik, lakukan yang terbaik. Ya, berbagi, bermanfaat. Satu kalau ada
proposal yang untuk rumah ibadah, ya saya cepat gage-gage gitu loh. Apapun bentuk rumah ibadahnya, ya orang kudu podo aku, asal itu rumah ibadah pasti saya bantu. Dan mungkin malah saya kalau membantu lebih banyak yang rumah ibadahnya beda dengan saya. Tapi tadi untuk bermanfaat, ya, punya nilai kebermanfaatan bagi banyak orang. Dan rumusnya tadi, tanpa kita berharap balasan, itu udah automatically semesta punya hukum seperti itu, ya, tanpa kita berharap, ya, karena hukumnya menabur pasti menuai, ya, memberi adalah kelimpahan, ya, memberi adalah kelimpahan, menabur adalah kelimpahan, berlaku hukum pelipat gandaan, ya. Jadi semesta sudah mengajarkan kalau kita menabur pasti akan menuai berlipat-lipat. Tuaian pasti lebih banyak daripada taburan. Coba kalau semesta itu tidak bicara pelipat gandaan, kalau Bapak Ibu nandur jagung 1 biji, nanti panennya cuma 4 biji, kira-kira kelaparan nggak? Kelaparan. Nanam padi 1 bulir, nanti tumbuhnya cuma 5 bulir, kelaparan nggak? Kelaparan. Itu hukum Bapak sekalian. Jadi tanpa kita berharap pun hukumnya seperti itu. Tapi kalau kita terlalu berharap, malah gabuk tadi panennya. Jadi nabur itu kayak petani. Petani itu begitu nabur di sawah, dia nggak pernah berpikir, wah kok panennya piro ya? Nggak pernah diling-iling. Begitu nabur, saatnya panen ya dia sering kontrol aja, sering lihat taburannya udah tumbuh atau belum. Tapi tidak terlalu, wah nanti panennya biar jadi banyak nggak, ya. Begitu dia menabur, benih yang ditabur dilupakan, dan semesta udah otomatis itu akan menumbuhkan, dan panennya pasti berlipat-lipat. Jadi seringkali kita harus belajar dengan petani, ya. Dia dengan senang hati menabur, ya, menikmati itu, ya, tidak pernah berharap. Ketika menabur dia pulang bisa tidur dengan nyaman, ya, tahu-tahu panen. Dan panennya pasti berlipat-lipat. Itulah kehidupan Bapak sekalian, ya. Tadi saya contohkan juga apa yang sudah saya alami dulu, ya. Dan semesta sudah menumbuhkan berlipat-lipat, ya. Dan apa yang sekarang ini ada di kami itu adalah hasil dari bagaimana kami menabur, ya. Bagaimana kami menabur. Kami sudah mendampingi banyak orang, ya, orang-orang yang datang ke kami, ya, orang-orang yang sedang membawa beban. Tetapi kami sudah komitmen, ya, Tuhan, aku mau menjadi jawaban atas permasalahan banyak orang yang dibawa datang kepada saya. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, sudah banyak orang yang mengalami jawaban, sudah bersuka cita, wajahnya sudah berubah, ya. Yang dulu datang pertama dengan wajah yang kusut, tetapi saya melihat sekarang udah banyak yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik sekarang, ya. Yang masih berproses, nikmati prosesnya dulu, ya. Semua pasti baik-baik saja, ya. Proses dilalui, ya. Jangan pengen instan, ya. Prosesnya dilalui. Kalau saat ini dirimu masih seperti ulat yang menakutkan bagi kehidupan, bagi tetanggamu, bagi teman-temanmu, tapi jangan khawatir. Ulat yang menakutkan tadi berproses menjadi kepompong, dan akhirnya apa? Menjadi kupu-kupu yang indah, yang semua orang pengen mendekatnya, semua orang pengen memegangnya. Jangan lihat kondisimu sekarang ini, karena Tuhan semesta sedang memproses kehidupan kita, ya. Yang masih bentuknya seperti ulat itu sementara, tetapi memasuki proses menjadi kepompong. Ini agak menakutkan, agak menyakitkan. Tetapi kepompong tadi akan bermetamorfosa menjadi kupu-kupu yang indah. Dan semua yang datang ke tempat ini pasti akan menjadi kupu-kupu yang indah, yang akan mewarnai kehidupan menjadi lebih baik dan sangat baik. Oke, Bapak sekalian, jadi ingat-ingat dirubah sekarang programnya, ya. Memberi adalah sumber kekayaan, tetapi menerima,
menerima bantuan, gratisan,